Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini ada sesuatu yang berbeda, yang mana saya mempunyai segmen terbaru yaitu segmen silaturahmi. Segmen silaturahmi ini adalah segmen yang mana saya yang akan mendatangi narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah misteri yang mereka alami. Di segmen silaturahmi kali ini saya berada di Desa Marga Mukti, Kecamatan Pengalengan. Menurut penuturan narasumber yang akan menceritakan kisah malam ini, pada tahun 2015 yang lalu pernah terjadi tanah longsor dan banyak sekali menelan korban jiwa. Setelah kejadian tanah longsor tersebut, banyak sekali menyimpan kisah-kisah misteri yang dialami oleh warga sekitar. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah yang akan diceritakan oleh narasumber malam ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang akan menceritakan secara langsung kejadian tanah longsor yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Jadi Bapak Suhana ini adalah saksi hidup dan salah satu korban yang selamat dari peristiwa kejadian tanah longsor itu. Dan setelah kejadian tanah longsor itu, Bapak Suhana ini banyak sekali mengalami kejadian-kejadian misteri yang sampai sekarang beliau alami. Jadi sekarang kita langsung saja berbincang dan mendengarkan penuturan langsung dari Bapak Suhana. Selamat malam Pak, apa kabar? Nah, saya ingin mendengarkan secara langsung dan teman-teman di rumah juga ingin mendengarkan secara langsung nih Pak penuturan dari Bapak peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Nama saya Bapak Suhana akan menerangkan sebelum kejadian kelongsoran Cibitung 2 malam yang akan datang kelongsoran pada hari Selasa pukul pada tahun 2015 tanggal 5 yang terjadi longsor. Sebelum kejadian itu Bapak didatangi yang pakai jubah hitam. Dia mengatakan warga sini harus cepat-cepat pindah dari sini. Namun warga percaya nggak percaya itu dengan orang yang itu makhluk goib itu ya. Kan namanya. Betul. Nah, ada lagi saya punya anjing juga itu seperti kesurupan. Dia itu hampir menggigit. Kata ibu itu, kamu mau apa? Ya ibu nggak tahu. Kok aneh ya? Seolah-olah ngasih tahu ya? Ngasih tahu itu anjing itu. Nah Pak, bisa diceritain nggak Pak secara detail pada saat terjadinya tanah longsor itu kayak gimana? Terus pada saat itu Bapak sedang ngapain? Jadi peristiwanya bener-bener sampai sekarang tuh Bapak belum bisa lupain lah kayak gimana? Bapak lagi merah sapi di kandang. Namun itu ada peletusan sampai ke istana kandang sapi itu gelap, batu bersemuran, seng-seng bocor. Nah, saya lari keluar, ada anak kecil saya tolongin. Namun anak kecil itu selamat alhamdulillah, dan bapak saya lari ke utara. Ada lagi seorang orang tua, Bapak Men namanya itu, lagi sakit.
Ya saya tolongin bersama-sama dengan tetangga bapak. Nah itu sudah sampai ke atas. Nah saya pulang lagi pukul 5. Setelah longsor, bapak pulang dari arah di atas itu ke kandang, lihat dia sapi. Tapi alhamdulillah selamat. Ada berapa tuh Pak sapinya? Sapinya itu ada 29 yang kepunyaan 3 orang. Ya, alhamdulillah malam-malam itu sapi diangkut ke Encamanyar, Cipanas, dititipkan dengan orang yang punya kandang yang kosong. Iya. Terus sapi juga bertukar satu dengan Pak Tek itu nggak salah ya. Besoknya lagi bapak cari sewaan dari Encamanyar, tapi alhamdulillah dapat. Bapak alhamdulillah rumah nggak kena longsor, dengan masjid alhamdulillah juga masjid, tapi sekarang masjid sudah diurak, dipindahkan ke Kertamanah dan ke Ciberem dan ke Cinyiruan. Jadi Itu ada berapa rumah tuh Pak yang selamat? kalau yang selamat itu nggak salah sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 rumah lah. 10 rumah Iya, ya, iya. termasuk rumah Bapak. Iya, iya benar 10 rumah. Yang di bawah 3, yang di atas 6. Dan satu masjid ya? Yang satu masjid. Ya setelah kejadian satu hari itu bapak kan mencari rumput. Enak cari rumput, saya lirik ada yang lewat. Saya lirik orang itu nggak ada. Lagi ngarit lagi, cari rumput lagi ke sebelah selatan. Ada orang lagi dari atas turun ke bawah, tapi saya lihat nggak ada. Kan aneh itu kan. Iya betul. Nah, sudah. Sampai sekarang itu? Iya, masih ada itu. Kadang-kadang kalau sendirian, lirik sampai kini aja getem, ada lagi yang lewat. Itu sosoknya kayak gimana tuh Pak? Ya itu berjalan. Berjalan aja ya? Berjalan aja. Kemarin siapa kita kan berjalan, tapi lihat nggak ada. Tapi nggak tahu itu kayak laki-laki atau iya, perempuan kalau itu sepertinya laki-laki. Laki-laki itu, laki-laki. Dan itu terjadi sampai sekarang ya Pak? Masih ada tuh. Masih ada ya. Oke, terus kejadian apa lagi nih Pak yang terjadi, yang Pak Suhana alami? Bapak itu ngambil rumput. Bapak lihat ada orang yang di bawah pohon itu. Sepertinya itu ada orang. Nah, apa mau ikut apa enggak? Nah, taunya sudah di bawah. Bawa roda itu bapak aneh kan? Bisa berat. Kadang-kadang bapak itu kan nggak lama kan? Bawa roda kan naik saja. 3 kali turun, roda itu buka belakang, turun ke bawah. Nggak kuat Pak? Nggak kuat. Dorongnya nggak kuat? Nggak kuat, bukan didorong, apa itu? Ditarik? Ditarik nggak kuat. Sampai 3 kali. 1, kedua, ketiga kalinya turun ke bawah. Tuh kan. Nggak biasanya itu. Nah, terus diucut. Rumputnya itu diambil. Keluarkan dulu. Setelah dikeluarkan, roda itu sama juga berat. Masih berat juga. Nggak naik. Kan aneh. Iya. Ya. Ada orang sudah capek keluaran itu kesang, ada orang yang lewat, berhenti sebentar nih dia tuh, orangnya tuh lihat, kah ketawa, malah ketawain. Iya, bukan nolong. Sudah itu ketawa, pergi dia tuh, saya sendirian. Bapak tuh kan saya punya kesini, pulang sini, Pak kenapa pulang sampai begini? Bapak kecelakaan, turun ke Sasak. Sampai saat ini bapak itu masih diganggu. Karena itu kan makhluk ya makhluk gaib kan, yang nggak tahu gitu. Itu aja masih itu.
Kalau sendirian, tapi nggak ngelamun. Ya enaknya juga cari rumput kan. Iya. Begini saja. Aduh, ada orang lagi tuh. Kadang-kadang nggak di jalan, di pinggir kebun ada lewat berumput. Gitu. Dengan sosok yang sama. Yang sama itu, sama. Nah, jadi yang dimaksud oleh Pak Suhana tadi adalah 2 hari sebelum kejadian tanah longsor itu, seluruh warga didatangi oleh sosok yang berjubah hitam ya Pak. Iya. Yang berjubah hitam dan mengatakan untuk segera pergi. Nah, itu jadi salah satu pertanda lah untuk warga sekitar meninggalkan lokasi tersebut. Cuman warga sekitar ini menganggapnya kayak percaya nggak percaya lah, karena yang dilihat oleh warga dan termasuk Bapak Suhana sendiri ini adalah seperti sosok gaib. Dan menurut penuturan Pak Suhana, jadi Pak Suhana ini memiliki anjing. Dan anjingnya ini sebelum kejadian tanah longsor itu memiliki perilaku yang aneh. Jadi tidak seperti biasanya lah. Dan seperti kesurupan ya Pak. Jadi anjing ini seperti ingin memberitahu kalau akan terjadi musibah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa memang hewan ini memiliki insting yang lebih tinggi daripada manusia. Pada saat Pak Suhana memerah sapi 3 perahan, Pak Suhana mendengar letusan yang disertai dengan berhamburannya batu-batu besar dan kemudian suasana menjadi gelap. Dan Pak Suhana pada saat itu lari keluar kandang dan meninggalkan sapi-sapinya. Nah, pada saat Pak Suhana keluar kandang, tidak jauh dari kandang sapi tersebut, Pak Suhana berjumpa dengan anak kecil dan Pak Suhana mengambil anak kecil itu dan membawanya turun ke bawah. Dan menurut penuturan Pak Suhana, pada saat jam 5 sore setelah kejadian tanah longsor itu, Pak Suhana kembali mengecek ke kandang sapi milik Pak Suhana. Dan alhamdulillah 29 sapi itu pun selamat. Dan pada saat Pak Suhana kembali ke rumah Pak Suhana pun, dan alhamdulillah rumah Pak Suhana juga selamat dari kejadian tanah longsor itu. Sebelah tepatnya dari rumah Pak Suhana juga ada sebuah masjid. Dan masjid itu pun juga selamat dari tanah longsor itu. Dan alhamdulillah sekarang Pak Suhana sudah pindah ke rumah yang baru dan masjid yang berada di samping rumah Pak Suhana juga sudah direlokasi ke tempat yang lebih aman. Mengingat memang lokasi tersebut rawan dengan tanah longsor. Dan setelah kejadian tanah longsor itu, tadi Pak Suhana menjelaskan ada kejadian aneh yang dialami oleh Pak Suhana. Jadi memang aktivitas Pak Suhana ini adalah mengarit rumput untuk mencari makan sapi. Nah, pada saat Pak Suhana gerobaknya telah terisi dengan rumput-rumput itu, Pak Suhana mencoba menarik gerobak yang diisi oleh rumput itu. Namun kali ini Pak Suhana tidak kuat untuk menarik gerobak itu. Jadi memang tidak biasanya lah, karena memang sebelumnya itu Pak Suhana dengan beban yang lebih berat itu Pak Suhana ini kuat ya Pak ya. Nah, jadi memang setelah ditarik sampai beberapa kali Pak Suhana tidak kuat, akhirnya Pak Suhana ini menurunkan seluruh isi dari gerobak itu. Rumput-rumputnya diturunkan ke bawah dan setelah gerobaknya itu sudah kosong, tidak terisi oleh rumput, namun Pak Suhana mencoba menarik gerobak yang telah kosong itu, masih berat juga dan tidak kuat untuk menariknya. Dan akhirnya Pak Suhana jatuh bersama gerobaknya. Dan pada saat Pak Suhana terjatuh, jadi Pak Suhana ini berpikir, masa iya sih gerobak yang biasanya saya kuat menariknya dengan beban yang biasanya lebih berat kok tiba-tiba gak kuat gitu ya Pak. Nah, jadi Pak Suhana ini berpikir, mungkin memang ada yang mau numpang atau ikut ya Pak ya, makhluk-makhluk yang gak bisa kita lihat ya Pak. Dan kejadian yang sampai sekarang Pak Suhana alami ini adalah pada saat Pak Suhana sedang mengarit rumput. Jadi tiba-tiba seperti ada bayangan lewat ya Pak, bayangan hitam lewat gitu. Dan pada saat Pak Suhana sedang asik mengarit rumput juga, Pak Suhana ini seperti melihat orang yang sedang duduk. Dan pada saat Pak Suhana melihat ke arah tersebut, sosok itu ternyata tidak ada. Dan kejadian ini hampir setiap hari Pak Suhana alami. Bahkan tadi pada saat Pak Suhana ngarit pun juga Bapak melihat ya bayangan itu ya Pak.
Nah, yang saya tangkap dari penuturan dari Pak Suhana tadi, ada yang unik dari peristiwa tanah longsor yang Bapak ceritakan tadi. Jadi, semua dominan dengan angka 5. Kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2015 pada pukul 14.35. Jadi memang identik dengan angka 5. Demikian kisah yang dapat Bapak Suhana sampaikan atau bagikan kepada kita semua. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Pak Suhana tadi dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak, sudah diizinkan untuk main ke daerah Pengalengan dan bisa berkunjung dan bersilaturahmi bersama Bapak. Buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah saya, terima kasih banyak. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin menceritakan atau membagikan kisahnya di segmen silaturahmi, boleh teman-teman kirim ke DM Instagram saya. Insya Allah kalau saya punya waktu dan saya diberi kesempatan, teman-teman semuanya saya akan datangi dan kita akan kunjungi. Dan teman-teman bisa menceritakan langsung kisah yang teman-teman alami seperti yang Bapak Suhana ceritakan barusan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahyu Fajri dan Bapak Suhana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.